Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya Nila Fitria. Kali ini kita akan membahas tentang alat permainan. Nah, pada kali ini alat permainan itu terdapat alat permainan dari lingkungan anak. Teman-teman tahu tidak bahwa anak-anak itu ada yang tinggalnya di pedesaan dan juga ada yang tinggalnya di perkotaan. Tentu saja alat permainannya pun juga berbeda. Pada anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan, biasanya apa saja yang bisa ditemukan? Ya, betul sekali. Banyak di pedesaan kita temukan seperti batu-batuan, biji-bijian, buah-buahan, mungkin ada pohon, dan alat permainan lainnya. Sedangkan bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, tentu alat permainannya pun juga berbeda. Apa saja ayo? Pasti teman-teman tahu. Ya, betul. Alat permainan di kota pun juga jelas berbeda. Apa yang kita temukan? Nah, kalau pada daerah perkotaan biasanya sudah banyak kita temukan seperti supermarket, mall, mungkin toko, kemudian minimarket kecil dan lain sebagainya. Di sana banyak juga alat permainan yang bisa dijadikan mainan oleh anak-anak. Contohnya apa? Cup ice cream, stick es krim, kemudian mungkin mainan-mainan yang bisa didapatkan lainnya. Ada piring kertas, mungkin juga ada gelas plastik dan lain sebagainya. Tetapi di perkotaan tentu saja juga ditemukan bahan-bahan alam. Teman-teman tahu kan bahan alam apa saja yang bisa dijadikan alat permainan? Ya, betul. Yang pasti adalah air, tanah, batu-batuan, semua bisa dijadikan permainan untuk anak-anak. Nah, alat-alat permainan tentunya harus memperhatikan hal-hal seperti contohnya keamanan. Keamanannya seperti apa sih yang aman dimainkan oleh anak-anak? Contohnya misalnya tidak tajam, kemudian warnanya itu tidak berubah sehingga bisa merusak kulit atau menimbulkan alergi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesehatan. Dari unsur kesehatan yang harus diperhatikan adalah jangan sampai alat yang digunakan untuk bermain pada anak-anak itu memiliki unsur beracun sehingga berbahaya untuk kesehatan anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa sih yang disebut dengan alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Pastinya karena ini untuk kepentingan pendidikan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dapat digunakan dalam berbagai cara. Maksudnya apa? Dapat dimainkan dengan bermacam-macam tujuan dan juga manfaatnya dan menjadi bermacam-macam bentuk. Apa saja coba contohnya? Coba teman-teman boleh cari contohnya. Yang kedua ditujukan terutama untuk anak usia dini. Nah, di sini berfungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan. Bukan hanya aspek perkembangan motorik saja, tapi juga mencangkup aspek perkembangan lainnya. Selanjutnya, alat permainan edukatif ini harus membuat anak aktif. Bagaimana anak-anak mau mencoba, mau mengeksplor, kemudian mau menggunakan, dan mau juga bermain dengan teman-teman yang lain. Dan yang selanjutnya adalah alat permainan edukatif ini harus bersifat konstruktif. Di sini mau tidak mau anak dapat menuangkan idenya, gagasannya, sehingga ia dapat mencipta, membuat karya, kemudian dapat membuat bentuk, sehingga memang unsurnya harus bersifat konstruktif.